Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan dalam setiap kajian, itu menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realitas, harapan, maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, serta research menjadi landas tumpuk kami dalam memahami fenomena sebagai satuan topik pembahasan channel Kandaga Winaya. Topik sajian pada kesempatan ini kami beri judul 3 in 1 dalam menulis. Nah, dalam kajian ini kami mencoba menelaah menulis dari 3 sudut pandang. Jadi, ada 3 paduan komponen-komponen yang akan menghasilkan aktivitas menulis. Jadi, maka kami akan melihat menulis itu dari paduan 3 komponen. Kita coba, benarkah menulis bisa kita kaji menggunakan 3 paduan tadi? Pertama, kita buktikan bahwa menulis itu sebuah keterampilan. Nah, dalam keterampilan tadi, kita bisa buktikan bahwa keterampilan menulis itu dipadu adanya penalaran, adanya proses, dan adanya produk. Nah, itu. Jadi keterampilan bernalar, keterampilan prosesnya, dan keterampilan menghasilkan produk. Maka itu kami sebut keterampilan menulis. Nah, selanjutnya kalau kita lihat tadi, keterampilan penalaran itu apa yang dituntut dalam menulis? Kami juga ajukan 3 kegiatan yang dapat dilakukan pada kegiatan penalaran. Pertama, penalaran analisis. Kedua, penalaran evaluasi. Dan ketiga, penalaran sintesis. Penalaran analisis itu berkaitan dengan bagaimana si penulis mengurai unsur-unsur, mengurai bagian-bagian, mengurai aspek-aspek, sehingga menjadi satuan-satuan. Jadi menganalisis itu sama dengan memprotoli, melepas-lepas dari satu keutuhan menjadi bagian-bagian. Kemudian penalaran bersifat evaluatif. Nah, evaluatif ini intinya penulis harus bisa membuat keputusan, judgment. Jadi evaluasi itu hakikatnya adalah membuat keputusan. Jadi tolong dibedakan antara evaluasi dengan penilaian. Biasanya evaluasi itu akan diawali adanya penilaian, pengukuran. Nah, ujung-ujungnya setelah ada pengukuran penilaian itu harus dibuatlah sebuah keputusan. Nah, jadi penalaran evaluasi dalam menulis itu diperlukan karena si penulis itu harus membuat keputusan-keputusan apa yang harus dia sampaikan, dia kemukakan dalam tulisan dari hasil tadi analisis unsur-unsur itu. Dan penalaran ketiga kita sebut penalaran sintesis. Nah, setelah melakukan penalaran evaluasi, membuat keputusan-keputusan itu harus disintesiskan, dihubungkan lagi, digabungkan lagi, sehingga menjadi sebuah keutuhan. Oleh karena itu, menulis dipandang sebagai aktivitas penalaran analisis, aktivitas penalaran evaluasi, dan aktivitas penalaran sintesis. Jadi ada 3 penalaran digunakan pada saat menulis. Selanjutnya kita lihat bagaimana proses dalam menulis. Kami juga pilah dari 3 sudut pandang. Bahwa proses menulis bisa kita lakukan dengan 3 kegiatan. Oke, pertama pra menulis. Kedua, penulisan. Dan ketiga, pasca penulisan. Dengan melakukan 3 rangkaian kegiatan tadi, maka
seseorang dapat melakukan kegiatan menulis. Oke, dalam pra menulis biasanya nanti penulis mengumpulkan bahan-bahan tulisan mulai dari topik, tujuan, maksud, partisipan, konteks komunikasinya, genrenya, kebahasan. Jadi itulah yang siapkan oleh penulis dan ujung dari pra menulis ini harus menghasilkan kerangka tulisan. Nah, dari hasil pra menulis tadi sudah terbentuklah kerangka tulisan, baru proses penulisan. Bagaimana menerjemahkan kerangka tulisan dengan menggunakan bahasa atau kita sebut penyandi bahasaannya. Mau bahasa apa digunakan untuk menuliskan kerangka? Apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah? Nanti di dalam proses penulisan itu nanti kita menggunakan aspek bahasa, mulai dari lambang tulisannya, abjad atau lambang tulisan lain, misalkan pakai huruf Arab, huruf Chinese, huruf Jepang. Nah, itu kan aspek-aspek itu ketika menerjemahkan kerangka. Kemudian bagaimana menyusun mengorganisasikan isi tulisan, bagaimana membentuk tulisan sesuai dengan teks atau genre teksnya tadi. Nah, itu dalam proses penulisan. Nah, setelah itu, maka terbentuklah sebuah teks tulisan. Itu pun harus dipalidasi, dikoreksi, sehingga tulisan dalam hasil tahap penulisan itu sudah dipandang sempurna secara teknik penulisan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap pasca penulisan. Ya, kita bisa baca ulang, sesuaikan dengan konteks yang akan kita jadikan sasaran oleh tulisan tadi. Kemudian kita publikasikan tulisan tadi, publikasikan. Dan setelah itu penulis harus bertanggung jawab dan harus siap menerima respon pembaca atas tulisannya. Jadi, keterampilan menulis dapat diwujudkan melalui 3 proses yang saling bersinambung, saling berhubungan, dimulai dari pra menulis, penulisan, dan pasca menulis. Oke. Nah, sekarang kita lihat produk tulisannya. Kita lihat dari 3 sudut pandang juga. Produk tulisan itu akan berbentuk bahasa tulis atau kita sebut sebagai tulisan nanti. Kemudian juga ada produk berbentuk kebahasaan. Dan yang ketiganya ada produk berisi pesan. Jadi produk tulisan ada naskah, ada teksnya, ada unsur kebahasaannya, dan ada pesan di dalam produk tadi. Jadi keterampilan menulis harus menghasilkan produk, dan di dalam produk itu harus memuat unsur tulisan, kebahasaan, dan pesan. Nah, tulisan juga itu bisa kita lihat apakah handwriting, tulisan tangan, atau typing. Oke. Selanjutnya kita lihat sumber penulisan. Ya, keterampilan menulis harus mampu menggunakan sumber penulisan. Tetap kami gunakan 3. Pertama, sumber penulisan itu skemata. Kedua, modus otoritas. Ketiganya, research. Oke. Nah, jadi seseorang dikatakan terampil menulis berdasarkan sumber apabila si penulis bisa menggunakan 3 sumber penulisan. Ya, skemata seperti sudah dibahas di bahasan-bahasan awal. Oke, masih ingat? Ya, pengetahuan, pengalaman individu disimpan dalam wilayah mental, maka kita sebut sebagai skemata. Itu kan pembahasan yang lalu kita bicara skemata. Dan itu diyakini bahwa skemata individu itu sifatnya dinamis
dan permanen hasilnya. Apapun yang sudah disimpan dalam wilayah mental individu, apakah itu pengetahuan atau pengalaman, itu tidak mungkin bisa dihilangkan. Nah, itu hebatnya manusia diberkati oleh Allah kekuatan wilayah mental untuk mendokumentasikan pengetahuan, pengalaman, interaksi. Dan manusia masih bisa mengingat data ketika dia usia 3 tahun, 4 tahun, terus sampai usia saat ini. Dan betapa hebatnya ketika skemata itu dijadikan sumber dalam penulisan. Nah, kedua, modus otoritas. Artinya, pengetahuan, pengalaman, wilayah mental, tapi bukan milik diri sendiri, milik orang lain. Jadi sama skemata, tapi posisinya di orang lain. Nah, itu bisa kita jadikan sumber penulisan. Sebab setiap individu punya wilayah mental yang mengorganisasikan, menstrukturkan pengetahuan interaksinya, digabungkan dengan skemata milik orang lain atau yang kita sebut sebagai modus otoritas, dijadikan sumber menulis. Wah, betapa hebat. Nah, tambah yang ketiga, sumber penulisan itu research atau penelitian. Oke, di awal sudah dijelaskan juga pada penjelasan sebelumnya, research itu dibatasi atau dimaknai pemaduan antara skemata, modus otoritas plus metodologi. Hasilnya menghasilkan sebuah penelitian atau riset. Nah, ketiga sumber itu bisa digunakan oleh penulis sehingga dia dipandang terampil dalam menggunakan sumber penulisan. Oke, sekarang kita lihat ragam kebahasaan dalam menulis. Seorang dipandang terampil dalam menulis apabila dia bisa menggunakan kebahasaan. Kebahasaan itu perihal bahasa. Jadi kebahasaan itu bersifat kondisi atau keadaan. Di sini ada 3 sumber atau 3 kebahasaan. Pertama, ragam bahasa. Kedua, laras bahasa. Dan yang ketiga, rasa bahasa. Nah, ragam bahasa biasanya itu dipengaruhi oleh aspek-aspek kebahasaan. Mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Nah, itu masuk di wilayah ragam bahasa. Dan kita lihat juga bagaimana kondisinya dari ragam tadi ketika dia dihubungkan dengan ragam bahasa lain, dihubungkan dengan konteks komunikasinya. Maka muncullah ragam bahasa. Sehingga kajiannya itu biasa menggunakan teori linguistik biasanya untuk memahami ragam bahasa. Kemudian laras bahasa. Laras bahasa itu bahasa dihubungkan dengan lingkungan bahasa. Jadi berbeda dengan ragam bahasa. Jadi bagaimana suatu bahasa digunakan dalam lingkungan. Ya. Sehingga kita bisa mengenal yang disebut idiolek, dialek, sosiolek. Idiolek itu bahasa milik khas individu. Setiap orang punya laras, punya wujud bahasa tidak sama dengan individu lain. Silahkan Anda amati, setiap individu punya laras, punya ciri khas. Nah, itu disebut laras idiolek. Kemudian akibat geografis, domisili, melahirkan dialek. Ya gitu. Kemudian sosiolek, itu akan melahirkan komunitas-komunitas, kelompok-kelompok penggunaan bahasa dalam lingkungan terbatas. Ya nanti bisa kita lihat sosiolek ragam ilmiah, sosiolek ekonomi, sosiolek hukum.
Nah, juga kita bisa melihat di ragam laras tadi berdasarkan formalnya, sifat dari keformalitasan pengguna tadi. Ada ragam formal, ragam informal, dan ragam gaul atau biasa. Terakhir rasa. Rasa itu berkaitan dengan psikolinguistik. Ya, setiap orang berbahasa itu pasti ada rasa tersampaikan ketika transaksi komunikasi. Mau tidak mau itu. Apakah melihat intonasinya, melihat gambaran gesture, mimik, atau pemilihan diksinya, kosakatanya. Nah, itu akan mempengaruhi rasa bahasa. Jadi 3 kebahasaan sebagai pembentuk keterampilan menulis. Nah, selanjutnya kita lihat sifat bahasanya. Sifat bahasa yang digunakan untuk membentuk pesan. Atau kita lebih fokuskan bagaimana sifat pesan akibat adanya penggunaan kebahasaan, penggunaan sumber pesan, penggunaan prolog. Nah, kita bisa melihat sifat pesan itu dari 3 juga. Sifat pesan dalam menulis, kita bisa pilih ada yang masuk sifat non-fiksi, sifatnya fiksi, dan sastra. Oke, pasti berbeda ketiga sifat pesan itu. Kita ketahui atau dalam awal bahasan kami juga sudah membahas tentang sifat pesan ini non-fiksi jika itu pesan bersifat realita, bersifat kenyataan dan bisa dibuktikan keberadaan dari pesan tadi saat ini di sini berdasarkan metodologis atau standar-standar tertentu. Maka pesan masuk kategori itu disebut sebagai non-fiksi. Dibedakan dengan fiksi, sama pesan, tapi kerealitasan pesan tadi bisa kita pandang sebagai sesuatu yang tidak nyata. Maka sering pesan dalam kategori fiksi itu disebut pesan imajinasi. Oke, atau disebut hayalan, hayali. Oke. Jadi sebetulnya apakah pesan fiksi itu fiktif, kosong? Kalau kita lihat, kita anggap fiksi itu sebagai imajiner, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang imajinasi, nah kita bisa pilih 2. Ada yang sifatnya pada fantasi dan sifatnya pada fiktif atau fiksi. Fiksi jika pesan yang ada di dunia dianggap tidak ada atau dibohongkan, fantasi yang tidak ada di dunia dihadirkan. Nah, itu bedanya. Fiksi bisa kita pandang sebagai imajinasi, imajinasi bisa kita pilih 2. Selanjutnya pesan sastra. Nah, sastra juga itu memiliki pesan. Hanya pesan dalam sastra itu dikemas melalui seni bahasa. Nah, adapun kandungan pesannya, apakah dia sifatnya non-fiksi atau fiksi, tapi perbedaan dalam sastra itu, penggunaan aspek kebahasaannya itu harus memenuhi unsur seni. Ya, sehingga nanti jenisnya bisa masuk puisi, prosa, drama. Nah, begitu. Jadi, sifat pesan dalam keterampilan menulis dapat diwujudkan berdasarkan sifat non-fiksi, fiksi, maupun sastra. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa yang menjadi bekal penulis ketika melakukan menulis? Nah, ini juga dipandang dari 3 sudut pandang. Pertama, bekal yang harus dimiliki penulis, pertama tema tulisan. Ya, couplingnya atau figura dari tulisan itu. Kemudian maksud, penyebab atau latar belakang dia mengapa mau menulis. Nah, maksud biasanya kita bisa bagi 3, karena ada suatu realita,
karena ada suatu harapan atau karena adanya kesenjangan. Jadi biasanya maksud itu diakibatkan oleh adanya sesuatu yang nyata, aku ingin tuliskan untuk diinformasikan, atau adanya harapan. Jika kau sekarang belajar dengan rajin, maka kau akan menjadi, nah itu. Adanya sebuah harapan-harapan. Kemudian ketiganya itu bisa maksud itu bisa bersifat kesenjangan. Persamaan, perbedaan, persamaan atau perbedaan. Jadi kesenjangan itu sering disebut dengan masalah. Namun masalah itu bukan selalu perbedaan. Oke, jadi bekal penulis harus memiliki maksud atau latar belakang. Ketiga, bekal penulis itu harus memiliki tujuan. Tujuan itu target, batas akhir atau akibat yang dicapai melalui kegiatan penulis menyampaikan sesuatu dalam tulisannya. Selanjutnya kita lihat bekal prosesi menulis. Nah, ketika melakukan proses menulis, itu apa yang menjadi bekal penulis? Ya, pertama, dia harus menguasai pengendalian jiwa raganya, atau kita sebut mekanisme psikofisik. Oke, ketika proses menulis itu, si penulis harus mampu mengendalikan jiwa raganya. Bekal kedua saat proses menulis, penulis harus memiliki strategi produktif. Ya, strategi produktif multi cara untuk bisa menghasilkan sesuatu. Nah, itu juga menjadi bekal penulis ketika sedang proses menulis. Strategi produktifnya. Kadang-kadang kita sedang menulis, tiba-tiba sudah habis gagasan, apakah harus berhenti atau melanjutkan? Nah, itu menjadikan tuntutan harus memiliki strategi produktif penulis. Ketika sudah blank, untuk menulis apa, tentang apa, nah strateginya gimana? Apakah kita tidur dulu, atau membaca buku dulu, jalan-jalan dulu? Nah, itu harus ditentukan oleh penulis sendiri. Ya, kalau saya di rumah, kalau belajar sedang menulis itu, biasanya disediakan beberapa topik sekaligus saya buat. Ketika blank satu tulisan, saya lanjutkan pada kertas topik kedua, kertas topik ketiga. Jadi tidak terbuang waktu. Jadi strategi produktif saya, ketika saya sedang menulis, tiba-tiba terhenti, tidak bisa melanjutkan, saya tidak kemana-mana, tapi saya pindah pada kertas yang lain dengan topik berbeda. Saya lakukan nulis. Jadi tetap di sana gitu. Saya pilih strateginya begitu. Nah, yang ketiga, bekal penulis harus bisa memonitor produk, monitoring produknya. Caranya gimana? Nah, pada bahasan terdahulu, bahwa sebelum proses menulis berakhir, jangan dibaca. Jadi sebaiknya memonitoring tulisan itu terus saja sampai tulisan itu habis, gagasan itu habis, maka itu dianggap sudah selesai, baru dilakukan aktivitas koreksi atau revising pada tulisan itu. Nah, jadi dalam proses menulis, prosesi menulis yang tadi ada tahap pramenulis, penulisan, pasca menulis, proses monitoring ini harus dilakukan setelah tahap penulisan. Itu dulu di sana. Baru nanti terakhir sebelum tahap publikasi atau pasca menulisnya. Nah, selanjutnya apa yang menjadi hambatan dalam keterampilan menulis? Nah, saya pisahkan ada 3 hambatan seseorang ketika menulis. Oke. Pertama, memulai menulis. Nah, itu saya tempatkan sebagai hambatan yang paling utama. Ya, misalkan dari niat batiniah kita sudah niat mau nulis, tapi pas sudah di meja tulis atau di depan, tiba-tiba mulai menulisnya itu yang tidak pernah dilakukan. Akhirnya
ya tidak menulis, kan gitu. Harusnya ketika Anda sudah ada niat ingin menulis, dan tulis saja. Apa yang harus Anda tulis, tuliskan aja. Anda ingin menulis apa? Wujudkan dalam bentuk kebahasaan. Misalkan menulis, awali dengan kata saya, boleh. Atau gambarkan tentang sebuah kalimat, boleh. Jadi buat dulu. Ya biasanya saya melakukan itu. Misalkan aku ingin nulis, oke? Apa? Saya berikan sebuah kalimat sebagai pembuka tulisan saya, baru dikembangkan. Jangan di dalam pikiran terus dilamunkan, tidak memulai menulis. Itu hambatan yang paling utama. Hambatan kedua yaitu melaksanakan menulisnya. Biasanya ketika sedang prosesi menulis, ada gangguan, misalkan terhentinya gagasan, prosesi menulis, atau ada tamu, ada apa, akhirnya gimana pelaksanaan penulis itu? Apakah dia menghentikan atau melanjutkan, atau digagalkan semua yang sudah ditulis itu? Nah, itu pada proses melaksanakan. Dan terakhir, mengakhiri tulisan. Nah, itu juga dianggap sebagai hambatan. Ya. Jadi, 3 in 1 dalam menulis ini, saya mencoba membahas keterampilan menulis didasari oleh 3 sudut pandang semuanya itu. Nah, mudah-mudahan dengan 3 in 1 ini, Anda bisa menghasilkan sebuah tulisan dan digunakan sebagai alat transaksi pesan kepada pembaca. Oke, jadi 3 in 1 dalam menulis kita batasi atau kita pahami sebagai sebuah cara pandang dalam menulis, sebagai sebuah keterampilan, dan didasari oleh 3 landasan atau 3 sudut pandang dalam setiap jenjangan atau setiap tahapan menulisnya tadi. Oke, jadi silahkan teori ini atau pandangan ini dicoba oleh Anda, dipraktekkan, dibuktikan dengan adanya tulisan, dan diharapkan pada akhirnya Anda bisa menjadi penulis produktif dan penulis profesional. Lakukan 3 dalam satu keterampilan. 3 in 1 dalam menulis. 3 in 1 dalam menulis, sebuah strategi, sebuah pendekatan dalam menulis, diharapkan menjadi landas tumpu Anda untuk menjadi penulis profesional, penulis produktif. Demikian sajian kami, mudah-mudahan sebagai pemicu-pemacu Anda menjadi penulis produktif dan penulis profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.